On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, berjumpa kembali bersama saya Wulan Indriani, tentunya di program On This Week. Edisi hari ini spesial karena bertepatan dengan tahun baru 1 Januari 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Dan inilah kawan rangkuman dari beberapa berita untuk minggu ini. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Bersama DPRD, warga melakukan audiensi untuk rencana kayu tangan satu arah. Sebagai bentuk sosialisasi kebijakan satu arah di kayu tangan, DPRD Kota Malang bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Malang menggelar audiensi bersama warga Senin 26 Desember kemarin. Dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Malang ini, hadir perwakilan warga yang nantinya terdampak oleh pemberlakuan kebijakan tersebut, terutama warga yang berada di sekitar kayu tangan dan akses jalan yang berhubungan langsung dengan kayu tangan. Dalam audiensi, warga mengeluhkan minimnya sosialisasi kebijakan tersebut, sehingga banyak warga, terutama di sekitar kayu tangan, yang sampai saat ini masih bingung. Selain itu, ada dampak ekonomi yang nanti juga berpengaruh. Ini seperti yang dikatakan Akmal Wahyudi, Ketua RW 9 Kelurahan Oro-Orodowo. Kemacetan itu akan terdampak daripada di belakang daripada kayu tangan nanti, termasuk koridornya di Arjuno yang menuju Talun, terus ada nanti di Semeru atas, Jalan Bromo. Nah itu mungkin tidak dilihat ya. Masyarakat itu harus diikutsertakan, diajaklah bicara musyawarah mufakat, tapi dengan biasanya dekat, muternya jauh, otomatis kan biayanya akan menambah. Nah, terus dagang yang biasanya bisa keluar dan satu jalur ini gimana, harus muter kemana lagi. Nah keresahan ini yang kita motivasi kemarin. Dengan dampak tersebut, warga meminta kepada Pemkot Malang untuk melakukan analisa dan kaji ulang pada kebijakan satu arah di kayu tangan atau sekalian membatalkan kebijakan tersebut. Sefarica Umami melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pengiriman paket terjadi peningkatan di Pos Malang. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, layanan pengiriman paket di kantor Pos Malang mengalami kenaikan. Secara rata-rata kenaikannya lebih dari 30% dari jumlah harian. Jumlah ini total keseluruhan pengiriman paket baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan layanan pengiriman paket ini sudah terjadi sejak awal Desember dan diprediksi akan terus naik sampai awal tahun 2023 nanti. Ini seperti dikatakan Sony Edwin, manajer penjualan kantor Pos Malang. Kiriman di kantor Pos Malang yang kita distribusikan ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri mengalami peningkatan sebesar 30%, Pak. Seperti itu dari bulan-bulan sebelumnya. Tujuannya ke seluruh pelosok Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah. Lalu untuk ke luar negeri tujuannya ke Amerika, Australia. Promo Natal dan Tahun Baru itu adalah kirim 2 kilo, bayar 1 kilo. Periode promo 24 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Mumpung ada promo, mungkin teman-teman yang di Malang bisa memanfaatkan promo tersebut ya untuk mengirimkan melalui kantor pos. Sony menambahkan untuk jumlah pengiriman paket selama Desember ini ada di kisaran angka 8 ribuan. Naik dibanding tahun kemarin yang hanya 6 ribuan saja. Mengalami peningkatan sebesar 30%, Pak. Senisa Afisunani melaporkan. Kawan, 2 kecamatan di Kota Malang rawan curanmor. Kanit Tipidum Satreskrim Polresta Malang Kota Didi Arifianto menyatakan saat tahun ajaran baru di bulan Mei sampai Agustus, kasus curanmor di Kota Malang meningkat, bahkan setiap harinya bisa terjadi 2-3 kejadian curanmor di Kecamatan Lowaru dan Blimbing yang jadi kecamatan rawan curanmor. Kata Didi, untuk mengurangi angka curanmor, berbagai cara dilakukan seperti preemptif dengan mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan penyuluhan ke wilayah masing-masing, upaya preventif dengan melakukan patroli berkala di wilayah rawan curanmor, dan upaya represif dengan melakukan penyelidikan pada pelaku curanmor. Didi juga menyampaikan ada beberapa faktor penyebab terjadinya curanmor, salah satunya faktor kelalaian masyarakat untuk menjaga kendaraannya karena tindak curanmor tidak membutuhkan waktu yang lama.
Bangkitkan ekonomi lokal, warga Klampok Kasri menggelar Festival Kampung Klampok Kasri Zaman Biyen. Bangkitkan ekonomi lokal, warga Klampok Kasri gelar Festival Kampung Klampok Kasri Zaman Biyen atau KJB. Rabu 29 Desember, warga menggelar Festival Kampung Klampok Kasri Biyen atau KJB di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Festival KJB ini mengusung konsep zaman dulu untuk menarik para pengunjung. Dalam KJB ini, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko turut hadir. Bahkan, dirinya juga sempat meninjau langsung beberapa stand UMKM lokal setempat. Selain adanya stand, juga ada berbagai kesenian yang bisa dinikmati masyarakat umum. Edi menjelaskan, adanya festival ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian pasca diterjang pandemi COVID-19. Kawan, untuk mengenang nama Gayatri, warga Tulungagung menggelar upacara tradisi Serada Agung. Nama Gayatri bagi warga Tulungagung mempunyai arti tersendiri. Nama Gayatri berasal dari nama salah satu Raja Majapahit, yaitu Raja Patmi. Untuk menghormatinya, warga Tulungagung menggelar upacara Serada Agung. Digelar di Candi Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, kemudian dilanjutkan ke Candi Gayatri di sisi barat. Upacara Serada Agung sendiri sudah ada sejak zaman Majapahit. Seperti yang tertulis di Kitab Negara Kertagama, upacara Serada Agung digelar untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri atau Raja Patmi. Menurut Marioto Birowo, Bupati Tulungagung yang hadir dalam prosesi ini, sosok Gayatri punya peran sentral dalam membangun Majapahit. Adalah untuk menang bahwa beliau itu adalah pemersatu Nusantara. Dalam kitab Sutasoma, ya, di mana dituliskan Tandhana Dharma Mangrua, Bhinneka Tunggal Ika. Disinilah walaupun perbedaan bermacam-macam di Nusantara, itu kita tetap bersatu. Artinya apa? Bahwa NKRI ini embrio yang pertama juga dari sini. Nanti yang lebih paham Ketua Panitia Pelaksana, tapi mengingat betapa pentingnya nilai sejarah tersebut, maka kita sebagai generasi penerus itu perlu mengetahui dengan benar. Dari Tulungagung, Reni Vita melaporkan. Kawan, alun-alun Raden Bagus Asro, Ki Ronggo Bondowoso ditutup dalam pergantian tahun baru. Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso ditutup total pada Sabtu 31 Desember 2022 mulai jam 3 sore. Penutupan ini untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menikmati malam pergantian tahun di pusat kota. AKBP Wimboko, Kapolres Bondowoso bilang, wilayah di sekitar alun-alun steril dari kendaraan bermotor sehingga bebas dari asap serta kebisingan dan masyarakat bisa masuk ke wilayah alun-alun hanya dengan berjalan kaki. Tidak hanya alun-alun, Polres Bondowoso juga menutup beberapa titik simpul yang rawan kepadatan lalu lintas dan melakukan pengalihan jalur lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas warga khususnya pengendara saat malam pergantian tahun. Buat car free night untuk malam tahun baru. Jadi memasuki alun-alun bisa, tapi Anda jalan kaki. Ini untuk mengurangi kebisingan, mengurangi tingkat kecelakaan, serta ya bisalah lebih aman lah, lebih nyaman masyarakat menikmati pergantian tahun di kabupaten. Mari kita manfaatkan momen tahun baru ini untuk mengintrospeksi diri. Kita mantapkan tekad kita untuk meraih hal yang terbaik di tahun 2023. Kurangi kegiatan-kegiatan berkumpul, massa, konvoi-konvoi, dan tindakan-tindakan yang tidak produktif. Tetap jaga kesehatan, jaga barang-barang Anda dalam rangka pergantian tahun ini, juga jaga kesehatan karena sekarang musim pancaroba. Dari Mahardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Baik kawan, itu tadi beberapa rangkuman berita untuk minggu ini di program On This Week. Saya Wulan Indriani di City Guide 911 FM. On This Week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.